dan damai sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Pastor Florianus Joni Saman OFM Konventual. Pada hari ini, Rabu, tanggal 17 Agustus 2022. Bacaan diambil dari Injil Matius, bab 22, ayat 15 sampai ayat 21. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Pace ebene dan salam kemerdekaan. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita bersyukur atas kasih setia Allah dalam seluruh perjalanan hidup kita. Kasih Allah itu jugalah yang selalu hadir dalam perjuangan dan kemerdekaan bangsa kita, Indonesia tercinta. Kini dalam sukacita itu, kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Maka dengan bantuan Allah, kita diajak untuk semakin menumbuh kembangkan identitas kebangsaan kita dengan semangat bangkit, bersinergi, harapan baik, pulih bersama, kuat, persatuan bangsa dan percepatan. Bacaan Injil hari ini mengemukakan bagaimana Tuhan Yesus dijerat oleh orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian dengan suatu pertanyaan, "Bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Orang-orang Farisi dan kaum Herodes adalah dua kelompok berbeda yang tidak seia sekata terhadap penguasa penjajah pada masa itu. Akan tetapi, untuk menjerat Yesus, mereka bisa rukun karena memiliki motif yang sama, yakni ingin menjatuhkan Yesus. Pertanyaan jebakan dari kedua kelompok ini dijawab oleh Yesus dengan suatu pernyataan sikap yang sangat mendukung keduanya. Pilihan Yesus adalah kesinergian antara Allah dan pemerintah di dunia. Hal ini tampak dalam jawaban Yesus, "Berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan kepada Allah yang menjadi hak Allah." Dengan jawaban tersebut, Yesus mengajarkan suatu pengakuan identitas yang mesti dijunjung tinggi oleh setiap pribadi, yakni hidup yang baik sebagai orang beriman dan sebagai warga negara. Yesus berharap agar kedua sisi hidup ini dilaksanakan secara bertanggung jawab. Kecintaan terhadap pemerintahan dan kecintaan pada Allah yang hidup mesti berjalan bersama dan kuat bersama. Dari kedua sisi yang kuat ini terciptalah harapan baik yang akan semakin mewujud dalam semangat bangkit, hidup rukun, dan hidup dalam kesatuan. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai umat kesayangan Allah yang merdeka dari perbudakan dosa oleh darah maha suci Tuhan kita Yesus Kristus, kita diminta untuk berlaku
sebagai orang yang merdeka, yakni sebagai abdi Allah. Panggilan hidup kita adalah setia kepada Allah dan taat pada pemerintah. Prinsip yang kita wartakan dalam hidup beriman dan sebagai warga negara yang baik adalah memberi kepada kaisar yang menjadi hak kaisar dan kepada Allah yang menjadi hak Allah. Oleh karena itu, bacaan hari ini sedang mengajari kita suatu sikap bersyukur atas karunia Allah, dan sekaligus di sana kita diutus untuk menjadi berkat bagi sesama, bagi Indonesia, dengan hidup rukun dan saling melayani dalam cinta kasih. Saudara-saudari, bacaan hari ini berpesan agar setiap pribadi menyadari bahwa di tangan Tuhan terletak kuasa atas bumi. Di dalam tangan Tuhanlah terletak kemujuran seseorang, dan kepada para pejabat Tuhan mengaruniakan martabat untuk menjamin ketertiban dan keteraturan dalam hidup bersama. Mari bangkit bersama untuk Indonesia yang rukun, damai, dan sejahtera. Semoga Roh Kudus Allah menjiwai dan mengobarkan semangat merah putih dalam diri kita masing-masing untuk membangun hidup yang semakin kuat dalam beriman dan bernegara. Indonesia jaya selalu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.